baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir per tanggal di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya. Satu 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulannya mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya, begitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Gitu. Itu aja kalau dari saya pribadi. Mungkin ada mau tambahan, Pak? Moderator sudah. Oke, selanjutnya. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, rekan-rekan advokat baik senior yang saya hormati, yang saya muliakan. Terima kasih atas support, atas segala macam bentuk pemikiran, pendapat dan opini hukum yang sudah disampaikan melalui berbagai macam platform media sosial. Kami apresiasi dan sangat berterima kasih untuk itu. Dalam pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ton Novi, terdapat peristiwa penting terkait mengenai pertama permintaan mutasi. Ini asal muasal kenapa akhirnya Teh Novi ini merasa putus asa karena tidak mendapatkan mutasi dengan cepat atas dasar informasi yang didapatkan dari dana yang masuk per tanggal 3 sebesar 500 juta rupiah. Mas Geri koreksi kalau saya salah ya. Dan selanjutnya akhirnya direvisi, diralat menjadi 1 miliar gitu ya, 1,3 atau 1,5. Lebih lanjut, pada tanggal 4 permintaan mutasi tersebut sudah dimintakan. Agar kenapa? Supaya bentuk transparansi dan juga ya Teh Novi wajib untuk hadir di sana guna tata kelola penggunaan donasi ini tepat dilakukan sesuai dengan tujuan utama donasi itu dibuat, yaitu adalah pengobatan Mas Agus, seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga baru menyerahkan mutasi rekening itu pada tanggal 10 Oktober 2024. Dari situlah baru terlihat adanya satu penggunaan yang menurut pendapat Teh Novi kenapa tidak dilakukan dan mereka tidak terbuka dari sejak awal donasi itu mereka ketahui sejumlah 1 M lebih itu. Apapun
apabila pada saat itu mereka langsung sampaikan, Teh Novi, alhamdulillah kita dapat 1 miliar sekian. Saya yakin pada saat itu juga Teh Novi langsung, ayo sudah nggak usah tunggu-tunggu lagi, kita ke JC, langsung ke JC, ayo cari dokter terbaik, langsung USG mata, apa tindakan yang diperlukan, kita punya dana ini, langsung gunakan. Yang terlintas dari pemikiran Teh Novi, keputusasaannya, kenapa ini cukup lama untuk diberitahukan dan terbuka dari pihak keluarganya Mas Agus. Kita pahami keterbatasan Mas Agus ini atas penderitaan yang dialaminya, tekanan psikologis yang sangat mendalam tentunya. Ya kita pahami keterbatasan beliau. Akan tapi di sini Teh Novi hadir di sana untuk agar supaya cepat melakukan penanganan pengobatan yang terbaik seperti itu. Selanjutnya, ketika akhirnya Teh Novi ini mempermasalahkan terkait mutasi, diketahui terdapat dana-dana, lebih lanjut disepakati dengan pihak keluarga agar supaya ada dana 1M ya, itu dialihkan ke yayasan guna pengelolaan, bukan untuk digunakan yayasan untuk kepentingan tertentu, tidak, untuk pengelolaan, dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak keluarga. Dan perlu jadi catatan, pihak bank dalam hal ini melakukan double check agar supaya pemindah bukuan dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Dengan cara apa pihak bank melakukan hal tersebut? Langsung menanyakan kepada Mas Agus, kepada istrinya, untuk apa dilakukan pengalihan dana dari rekening Mas Agus ke yayasan. Berulang kali oleh petugas bank, customer service, sampai mungkin manajer itu ya, detailer customer service berulang. Untuk apa? Mereka melihat tentunya Mas Agus dengan kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu datang, dan adanya keterbatasan kemampuan untuk melihat, dikhawatirkan terdapat adanya penyalahgunaan atau digiring sedemikian rupa agar supaya untuk mentransfer atau pemindah bukuan. Akan tapi pihak bank dalam hal ini melakukan double check. Beberapa kali itu dilakukan. Saksinya ada Mas Giri, dari pihak keluarganya lengkap semua. Mas Giri cuma lihat dari jauh dari belakang, karena tidak ada yang boleh berkepentingan untuk ikut wawancara tersebut selain dari keluarganya. Jangan sampai ada pihak ketiga mengintervensi. Dikhawatirkan takutnya ada pengancaman, penekanan, dan lain apapun itu namanya. Benar-benar secure yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya pada saat itu berhasil dilakukan pemindah bukuan. Mungkin itu penekanan yang dapat kita sampaikan, kami sampaikan, agar supaya menjadi satu pengetahuan dan informasi yang terang benderang terkait dengan peristiwa yang ada saat ini. Lebih lanjut, setelah dilakukan transfer, dilakukan dialog ya oleh Mas Geri dan ayahnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Geri. Sedemikian rupa disampaikan kenapa dan alasan mereka dengan sukarela menyerahkan, mempercayakan agar supaya yayasan mengelola dana donasi tersebut. Lanjut ke setelah dana donasi di transfer ke rekening yayasan, itu beberapa hari kemudian 13 Oktober ya, langsung dilakukan pemeriksaan mata USG di rumah sakit ini ya, USG Kedoya ya. Ditemukan ya kondisi matanya Mas Agus ini
sudah tidak dimungkinkan lagi ya untuk upaya pencakokan ya atau donor. Ini adalah pemeriksaan yang keempat ya, keempat kalinya ya. Dan sudah dijadwalkan pada saat itu untuk rencana-rencana pengobatan ya, pengecekan, karena Mas Agus ini wajib untuk mendapatkan penanganan pengobatan terlebih dahulu guna untuk melakukan operasi pencakupan kelopak mata ya, betul ya. Nah, dari apa yang semua disampaikan, selanjutnya tadi sudah mendengar sama-sama yang masalah 300 juta oleh istrinya Mas Agus ke yayasan juga, secara pribadi istrinya Mas Agus mohon maaf ya dan berterima kasih kepada Teh Novi, betul gitu ya. Buktinya apa itu? Bukti chat mempercayakan Ke yayasan saya. udah nggak usah dilampi kalau itu pribadi ya. Jadi nanti udah cukup ya. Jadi berbagai macam bukti baik dari video, dari percakapan dan lain sebagainya kita akan sajikan. Akan tapi kita tidak dapat sajikan secara terbuka seperti ini karena menyangkut data pribadi seseorang, kita tetap menghormati. Akan tapi kita akan sajikan karena terakhir dan kita sama-sama mengetahui saat ini kuasa hukum dari Mas Agus telah melaporkan ya, Teh Novi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga dugaan tindak pidana pemerasan seperti itu. Akan tetapi memang kita barulah saat ini kita berbagi peristiwa hukum yang telah terjadi karena kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu karena kita tidak mau menyampaikan ataupun menyanggah apapun itu namanya tanpa kita didukung dengan bukti-bukti, data-data dan kemudian saksi-saksi sebagai fakta hukum dari perkara ini, dari peristiwa ini, seperti itu. Jadi mungkin guna menyingkat waktu mungkin itu saja gambaran umum yang akan kami sampaikan. Moderator habis ini agendanya apa? Tanya jawab selanjutnya. Tanya jawab selanjutnya mungkin nanti ada dari rekan-rekan advokat yang mensupport ya, yang mensupport Teh Novi yang sedemikian rupa memberikan pendapat di platform media sosial juga untuk memberikan pendapatnya dalam hal ini. Nanti ada perwakilan dari rekan-rekan yang akan menyampaikan. Tidak lebih itu yang akan saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Yang Novi lakukan adalah bentuk tanggung jawab secara moral dan sosial, tidak lain tidak bukan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dikarenakan Teh Novi selaku inisiator yang menyampaikan kepada publik dan menggalang donasi untuk Mas Agus. Sekarang sikapnya Teh Novi kepada Mas Agus bagaimana? Silakan. Apa yang sikap Teh Novi sekarang? Aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus untuk melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin itu statement dari Teh Novi. Mungkin sesi berikutnya adalah apa? Untuk ngecek
cek mutasi ya dari tanggal periode 25 September sampai 7 Oktober. Ini di sini tanggal 27 September, 28, 29, 30 sampai tanggal 5 kalau nggak salah itu setiap hari keluar 50 juta transfer. Dan yang kita kaget yang untuk pengobatan itu hanya 913.000 di RSCM gitu ya, untuk ya, sedangkan mutasi kredit yang kita lihat uang masuk gitu ya 14, sekian gitu. Nah itu yang juga jadi pertanyaan. Dan yang kedua, sesuai dengan yang Tenovi bilang tadi tentang pengobatan Mas Agus, bahwa setelah tanggal 18 Oktober itu pihak Mas Agus dan keluarganya tuh sama sekali tidak merespon untuk kelanjutan pengobatan gitu. Jadi entah seperti apa langkah-langkah beliau gitu ya, kita tetap follow up sampai dengan kemarin Jumat kalau nggak salah, karena Jumat itu harusnya ada tindakan rencana operasi itu yang dijadwalkan. Jadi ya kita menyayangkan lah tindakan-tindakan yang memang merugikan Mas Agus gitu kan, bahwa udah mau dioperasi ternyata gagal lagi gitu kan, batal lagi gitu. Jadi dan akhirnya kita juga tahu tuh di TikTok atau di ininya fitnya Bang FA ya, bahwa dia ke RSUP atau ke RSCM tapi ditolak dan lain-lain. Ya sebetulnya kita sepakat aja lah gitu, proses hukum, proses pengobatan gitu, kita profesional aja gitu kan, bahwa haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan, jadi kuasa hukum agar tidak melebar dari kuasanya gitu ya. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan lah menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh gitu. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas, siapa yang menuduh dia harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi aja, kita siap gitu kan, karena semua bukti-bukti, petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi itu sih. Mungkin ada lagi Om? Sudah. Mungkin sekian kronologi dari kita.